Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rada Mutiasal dengan NPM 2281100058 akan menjelaskan tentang kesehatan dan stres kerja. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu pengertian dari kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengelolaan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. Menurut Kuswana 2014, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Menurut Buntarto 2015. Ada beberapa alasan mengapa suatu organisasi itu melaksanakan kesehatan kerja. Ada tiga alasan pokok. Yang pertama itu diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif dan layak. Dengan demikian menjadi jelas hak, kewajiban, dan wewenang dari mereka yang terkait dalam hubungan kerja, yaitu pekerja dan pemberi kerja. Yang kedua itu adalah pemenuhan hak asasi manusia. Sehat merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal. WHO mengatakan norma kesehatan yang bertujuan untuk pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua bangsa di seluruh dunia. Sebagai salah satu perwujudan hak asasi manusia yang bersifat universal, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 2 tertulis bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Dan yang ketiga itu pertimbangan ekonomi. Kerugian usaha dapat bersumber dari kerugian finansial, kerugian akibat produk rusak, tidak terjual atau dikembalikan, kerugian akibat bencana alam, kerugian akibat kecelakaan, serta kerugian akibat pekerja yang tidak sehat karena produktivitasnya menurun. Dalam dunia usaha dan dunia kerja, kesehatan kerja berkontribusi dalam mencegah kerugian dengan cara mempertahankan, meningkatkan status dan kapasitas kerja fisik pekerja, serta mencegah terjadinya cedera atau penyakit dengan cara melindungi pekerja dari efek buruknya. Tujuan kesehatan kerja itu ada 3, yaitu pemeliharaan serta peningkatan kesehatan pekerja dan kapasitas kerja. Yang kedua itu perbaikan kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga itu ialah pengembangan pengorganisasian pengerjaan serta budaya kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor pendukung kesehatan kerja itu ada 5. Yang pertama itu pola makan yang sehat dan bergizi. Yang kedua itu pola pengaturan jam kerja yang tidak mengganggu kesehatan pekerja. Yang ketiga itu adalah pola pengaturan tata ruang kerja yang sehat. Yang keempat ialah pola pengaturan lingkungan yang harmonis dan tidak mengganggu kejiwaan. Yang terakhir ialah pola pengaturan tata cara sikap bekerja secara ergonomis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian stres kerja. Pengertian stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Menurut Mangkunegara 2013, biasanya dikatakan bahwa stres kerja adalah umpan balik atas diri karyawan secara fisiologis maupun psikologis terhadap keinginan atau permintaan organisasi. Stres kerja merupakan faktor-faktor yang dapat memberi tekanan terhadap produktivitas dan lingkungan kerja serta dapat mengganggu individu. Ada 4 jenis stres kerja, yaitu yang pertama eustress, yaitu boot stress, merupakan stres yang menimbulkan stimulasi dan kegairahan sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Yang kedua itu distress, merupakan stres yang memunculkan efek membahayakan bagi individu yang mengalaminya. Yang ketiga itu ada hyperstress, merupakan stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya, meskipun dapat bersifat positif ataupun negatif. Tetapi stres ini tetap saja membuat individu terbatas kemampuan beradaptasinya. Yang terakhir itu hypostress, merupakan stres yang muncul karena kekurangnya stimulasi. Gejala stres kerja dibagi menjadi 2, yaitu gejala psikologis. Yang pertama kecemasan,
ketegangan, kebingungan dan mudah tersinggung. Yang kedua itu perasaan frustasi, rasa marah dan dendam atau kebencian. Yang ketiga adalah sensitif dan hyperaktif. Yang keempat itu adalah memendam perasaan, penarikan diri dan depresi. Yang kelima komunikasi yang tidak efektif. Dan yang kedua itu gejala fisiologis. Yang pertama ialah meningkatkannya denyut jantung, tekanan darah, dan kecenderungan mengalami penyakit kardiovaskular. Yang kedua itu meningkatnya sekresi dari hormon stres. Yang ketiga itu gangguan gastrointestinal. Dan yang terakhir ialah meningkatnya frekuensi dari luka fisik dan kecelakaan. Kurang lebih saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya tentang kesehatan dan stres kerja. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Rada Mutiasal undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.